Halo, apa kabar? Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang dalam banget dan pastinya relevan buat kita semua. Kita akan kupas tuntas makna di balik nama Al-Hadi, Sang Maha Pemberi Petunjuk. Yuk, kita cari tahu bareng-bareng apa sih artinya buat kehidupan kita sehari-hari. Pasti pernah kan? Kita semua pernah ada di posisi itu. Entah lagi di persimpangan jalan buat ambil keputusan besar atau sekedar ragu soal hal-hal kecil. Nah, perasaan butuh arahan inilah yang jadi titik awal pembahasan kita kali ini. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita bedah dulu artinya. Kedua, kita lihat dasarnya dari mana. Ketiga, gimana cara kita bisa meneladani sifat ini. Dan terakhir, kita gali apa aja manfaatnya kalau kita hidup dengan petunjuk. Simpel kan? Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Biar benar-benar paham, kita harus mulai dari akarnya dulu nih. Apa sih sebetulnya petunjuk ilahi itu? Apa makna dari Al-Hadi? Gampangnya gini, Al-Hadi itu artinya yang maha pemberi petunjuk. Tapi, ini bukan sekedar kayak peta atau GPS ya. Ini adalah sumber utama dari segala bentuk bimbingan yang kita kenal dengan istilah hidayah. Dialah yang punya kuasa penuh untuk ngasih petunjuk ke siapapun. Nah, di sini nih konsep yang tadinya abstrak jadi terasa nyata banget. Petunjuk itu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya, keyakinan yang kuat di dalam hati, atau kemampuan buat melihat mana yang benar di tengah banyaknya informasi, sampai kejelasan buat milih jalan hidup yang lurus. Sekarang, yuk kita lihat buktinya. Konsep ini tuh bukan cuma ide atau gagasan filosofis loh, tapi benar-benar punya dasar yang kuat di dalam kitab suci. Ini yang ngasih bobot dan kepastian. Coba deh kita resapi ayat ini. Walaupun singkat, tapi pesannya dalam dan menenangkan banget ya. Cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Rasanya kayak ada jaminan gitu kan? Jadi, poin utamanya adalah penegasan. Ayat ini secara lugas dan jelas banget bilang kalau Tuhan itu satu-satunya sumber arahan dan dukungan. Ini jadi fondasi yang selalu ngingetin kita, kalau pas lagi nyari arah, kita tuh nggak pernah benar-benar sendirian. Oke, setelah kita paham konsepnya, sekarang pertanyaannya buat kita nih. Gimana caranya kita, sebagai manusia biasa, bisa ikut memancarkan secercah sifat agung ini? Gimana kita bisa jadi semacam saluran kebaikan buat orang-orang di sekitar kita? Dan ini dia langkah-langkah praktisnya. Kuncinya tuh bukan soal merasa paling benar ya, tapi tentang gimana kita berbagi kebaikan. Mulai dari hal simpel kayak ngasih nasihat yang tulus, jadi contoh lewat tindakan kita, sampai bantu orang lain nemuin jalan dengan cara yang bijak, bukan malah menghakimi. Nah, ini nih. Ini poin yang paling penting dari semuanya. Kita harus ingat terus, peran kita itu cuma membantu, cuma jadi fasilitator. Karena hidayah itu sendiri tetap anugerah dari Tuhan. Kesadaran ini yang bikin kita jadi rendah hati. Kita udah sampai di bagian terakhir. Dan mungkin ini yang paling personal buat kita semua. Kenapa sih ini semua penting? Apa manfaat nyatanya buat hidup kita kalau kita benar-benar hidup selaras dengan konsep Al-Hadi? Jawabannya ada di sini. Saat kita beneran paham, kita jadi sadar kalau petunjuk sejati itu bukan dari kita. Ini otomatis bikin kita jadi rendah hati, mendorong kita buat terus berdoa, dan memupuk rasa peduli buat bantu orang lain. Ujung-ujungnya, hidup kita jadi lebih punya arah dan lebih bermakna. Oke, sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Setelah kita ngobrolin soal Al-Hadi, kira-kira langkah kecil apa yang bisa kita lakuin? Gimana caranya kita bisa jadi cahaya buat seseorang di sekitar kita mulai hari ini juga? Terima kasih banyak sudah menyimak